Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Makfirah. Pada video kali ini, saya akan merancang suatu analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada suatu sistem perusahaan untuk permasalahan pada sistem absensi dan reimbursement. Sebelumnya, saya akan membahas dulu sedikit tentang pengertian kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Adapun kebutuhan fungsional adalah menggambarkan fungsi spesifik atau fitur yang harus dilakukan oleh sistem untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Contohnya meliputi fitur untuk absensi berbasis biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah, sistem untuk pengajuan izin secara elektronik, dan proses reimbursement berbasis aplikasi. Adapun pengertian dari kebutuhan non-fungsional berfokus pada kinerja, kualitas, keamanan, dan batasan teknis sistem. Contohnya yaitu kecepatan respon aplikasi, seperti login dalam waktu 2 detik, skabilitas untuk menangani ribuan pengguna, dan keamanan data pengguna dengan enkripsi. Adapun tujuan dari kebutuhan fungsional adalah memastikan bahwa sistem menyediakan semua alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah bisnis dengan efektif. Sedangkan tujuan dari kebutuhan non-fungsional adalah memastikan sistem yang dihasilkan bekerja dengan baik, handal, aman, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Selanjutnya, kita masuki ke dalam pembahasan utama, yaitu mengimplementasikan rancangan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional ke dalam kasus sistem perusahaan, di mana di sini terdapat beberapa kasus. Kita mulai dari kasus yang pertama, yaitu kasus sistem absensi sidik jari bermasalah, di mana keluhannya karyawan mengeluhkan antrian absensi menggunakan sidik jari karena ada beberapa karyawan yang selalu gagal melakukan input absen. Adapun solusinya yaitu kita bisa menggunakan sistem absensi dengan teknologi alternatif. Saya akan menganalisis kebutuhan fungsional terlebih dahulu untuk kasus yang pertama ini, di mana solusinya yaitu sistem harus mendukung pengenalan wajah sebagai alternatif dari sidik jari, dan karyawan dapat memilih metode absensi, seperti sidik jari, pengenalan wajah, ataupun kode QR. Dan sistem harus bisa memberikan notifikasi real-time kepada karyawan saat absensi berhasil ataupun gagal. Yang kedua, kita bisa melakukan rekap kehadiran otomatis, yang dimana data kehadiran karyawan otomatis direkam dan disimpan di database. Sistem menyediakan laporan kehadiran harian, mingguan, dan bulanan yang dapat diakses oleh HR dan manajemen. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan dashboard monitoring HR, di mana di sini menampilkan data kehadiran secara real time, mendukung filter pencarian berdasarkan nama, departemen, ataupun tanggal. Kemudian solusi dengan kebutuhan non-fungsional, yang dimana kita bisa meningkatkan keamanan data. Data absensi harus terenkripsi untuk mencegah manipulasi atau kebocoran. Sistem harus mengautentikasi pengguna sebelum mengakses data absensi. Selanjutnya kita bisa meningkatkan performanya, di mana proses absensi seperti pengenalan wajah ataupun sidik jari harus selesai dalam waktu kurang dari 2 detik. Dan yang ketiga yaitu skabilitas, di mana sistem harus mampu menangani ribuan pengguna aktif secara bersamaan tanpa downtime. Kasus yang kedua, izin melalui WhatsApp kurang efisien. Keluhannya yaitu manajemen tiap bagian mengeluhkan sistem permohonan izin tidak hadir karyawan karena sakit ataupun dinas keluar kota yang menggunakan media WhatsApp. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pesan masuk sehingga sering terlewatkan oleh pihak manajemen tersebut. Solusinya yaitu sistem pengajuan izin berbasis aplikasi, di mana analisis kebutuhan fungsional untuk kasus ini yaitu yang pertama, pengajuan izin elektronik. Karyawan dapat mengajukan izin sakit, cuti, ataupun dinas luar kota melalui aplikasi ataupun web, dan bisa mendukung unggahan dokumen pendukung seperti surat dokter dan tiket perjalanan. Yang kedua, proses approval berjenjang, di mana sistem secara otomatis mengirim notifikasi kepada manajer untuk persetujuan, dan manajer dapat menerima ataupun menolak izin melalui dashboard aplikasi. Dan selanjutnya notifikasi dan tracking status, di mana sistem mengirim pemberitahuan otomatis kepada karyawan tentang status pengajuan izin, seperti diterima ataupun ditolak,
dan karyawan dapat memantau riwayat izin mereka di sistem. Selanjutnya, analisis kebutuhan fungsional untuk kasus ini, di mana notifikasi pengajuan atau persetujuan harus terkirim dalam waktu kurang dari 5 detik. Selanjutnya, portabilitas, di mana sistem harus tersedia di platform web dan mobile seperti Android dan iOS. Dan yang terakhir, patuhi regulasi data pribadi Indonesia, di mana sistem harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Kasus yang ketiga, yaitu reimbursement manual lambat. Keluhannya, sistem reimbursement yang masih manual dan menggunakan kertas mengakibatkan proses menjadi lebih lama dan berbelit-belit. Solusinya yaitu menggunakan sistem reimbursement berbasis elektronik. Adapun analisis kebutuhan fungsional untuk kasus ini, yaitu yang pertama, pengajuan reimbursement online, di mana karyawan dapat mengajukan reimbursement dengan mengunggah bukti transaksi seperti foto ataupun PDF, dan sistem memvalidasi jumlah dan jenis pengeluaran sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, approval reimbursement, di mana pengajuan harus melalui proses persetujuan berjenjang dari karyawan ke manajer sampai ke HR atau keuangan. Dan notifikasi dikirimkan kepada pihak terkait di setiap tahap persetujuan. Dan yang selanjutnya yaitu otomatisasi proses, di mana sistem otomatis menghitung nominal reimbursement berdasarkan dokumen yang diunggah, dan data yang disetujui langsung diteruskan ke bagian keuangan untuk pembayaran. Dan karyawan dapat memantau status permohonan seperti dalam proses disetujui ataupun ditolak. Adapun analisis kebutuhan non-fungsional untuk kasus ini, yaitu yang pertama dokumen terenkripsi, mendukung berbagai format file, seperti gambar, PDF, dan Excel. Dan selanjutnya yaitu integrasi dengan modul keuangan untuk pembayaran, di mana sistem reimbursement harus terintegrasi dengan modul keuangan untuk mempermudah pembayaran. Selanjutnya kasus yang keempat, yaitu sistem tidak terintegrasi. Keluhannya, pimpinan perusahaan meminta apakah ada kemungkinan pembangunan sistem baru yang terintegrasi untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Solusinya yaitu membangun sistem terintegrasi dengan dashboard untuk manajemen. Adapun analisis kebutuhan fungsional untuk kasus ini, yaitu yang pertama, dashboard terintegrasi, di mana menampilkan data absensi, izin, dan reimbursement dalam satu halaman, dan mendukung filter data berdasarkan departemen, periode waktu, atau karyawan tertentu. Dan selanjutnya yaitu pelaporan otomatis, di mana sistem memungkinkan pembuatan laporan absensi, izin, dan reimbursement secara otomatis, dan bisa mendukung ekspor laporan dalam format Excel ataupun PDF. Adapun solusi dengan kebutuhan non-fungsional, yaitu yang pertama uptime 99,9%, antarmuka ramah pengguna. Sistem harus memiliki uptime 99,9% untuk memastikan operasional tanpa gangguan. Dan yang selanjutnya, yaitu arsitektur modular untuk kemudahan pemeliharaan, di mana sistem harus menggunakan arsitektur modular untuk memudahkan pembaruan atau penambahan fitur. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari permasalahan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional secara terperinci, maka perusahaan dapat membangun sistem terintegrasi yang efisien untuk absensi, izin, dan reimbursement. Sistem ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Demikian penjelasan saya tentang analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.